DPR, Ibu Sekjen juga menyampaikan bahwa saya dilantik tanggal 1 Oktober 2009. Saya juga tanyakan pada saudara Sekjen DPR, anggota DPR yang lama itu, periode yang lama berakhirnya kapan? Berakhirnya tanggal 30 September 2009. Saya ingin saudara saksi mengingat pertemuan yang, kalau saudara saksi masih ingat, pada akhir bulan Agustus 2009, kalau saudara saksi masih ingat, makan siang saya, saudara saksi, saudara Pasha, saudara Nazarudin makan siang di Chatterbox Plaza Senayan. Saudara saksi masih ingat? Ya, masih ingat saya. Di Baik. Chatterbox ya. Chatterbox Plaza Senayan. Senayan. Baik. Apakah saudara saksi masih ingat waktu itu saya membawa bungkusan goodie bag? Saya ingat, tapi warnanya saya sama sekali nggak lupa ya. Tapi saya ingat bahwa saudara membawa goodie bag. Baik. Apakah saudara saksi masih ingat goodie bag itu saya serahkan pada saudara Nazarudin? Ya, saya ingat itu diserahkan pada saat itu. Apakah saudara saksi masih ingat kalimat saya waktu itu, ini untuk DP pembelian Herir? Ya, saya ingat selintas memang mengatakan seperti itu. Tapi saya nggak tahu berapa jumlah disebutkan, saya nggak dengar dan nggak tahu. Baik, saya sampaikan di persidangan ini bahwa itu 200 juta rupiah. Saya ke saudara Pasha. Apakah peristiwa itu saudara masih ingat? Masih di Plaza Senayan di restoran Patas, ya masih. Baik. Saya lanjutkan ke saudara Rahmat. Masih soal Herir. Apakah saudara saksi masih ingat pada bulan Februari 2010 di ruangan saya, di ruang ketua fraksi, saudara saksi saya minta mengambil uang di lemari untuk diserahkan saudara Nazar? Ya, saya ingat waktu itu Pak Anas nyuruh saya mengambil bungkusan di lemari, dan waktu itu saya tidak tahu isi bungkusannya itu apa, tapi saya serahkan ke Pak Anas. Saudara saksi masih ingat waktu itu saya menyampaikan ini untuk cicilan pembelian mobil Herir? Iya, saya dengar perkataan itu. Saudara saksi tahu isinya berapa? Tidak. Baik. Saudara saksi masih ingat itu peristiwa di ruang ketua fraksi? Masih ingat karena ada Pak Saan juga kalau tidak salah di situ. Baik. Kemudian ini terkait dengan saudara Saan lagi. Tidak terkait langsung, tetapi saya ingin menanyakan, apakah saudara saksi masih ingat pada pertengahan Juli 2009, saudara saksi saya minta mewakili saya menerima award juru bicara terbaik tim SBY Budiono? Oh iya, saya diminta untuk mewakili Pak Anas menerima award dari Rakyat Merdeka kalau nggak salah itu, dan acaranya di Sindang Leret Jalan Wijaya. Kebetulan saya hadir dan menerima award itu. Baik, saudara saksi masih ingat dari tim kampanye yang lain siapa yang mendapatkan award? Yang seingat saya itu ada Pak Padlijon ya, itu dapat juga kalau nggak salah Pak Padlijon. Pak Padlijon dari tim kampanye Mega Prabowo ya. Siapa lagi masih ingat? Saya lupa itu yang lainnya, apakah Indra J. Piliang atau apa, tapi yang saya ingat itu Pak Padlijon. Yang ingat persis gitu. Saya masih ingat bahwa yang dari tim JK Wiranto, saudara Indra Jaya Piliang. Ya, saya
ingat-ingat itu aja, ingat-ingat lupa ya. Tapi yang pasti waktu itu saya katakan saya mewakili Pak Anas, ada Pak Padli John, tapi yang satunya itu seingat saya ya, tapi saya mohon dikoreksi kalau nggak itu Pak Indra Jaya Pilihan. Baik. Mengapa saya tanyakan ini? Karena saya sampaikan di dalam pemeriksaan bahwa uang yang 200 juta yang untuk pemberian DP itu saya dapatkan dari Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat setelah proses Pilpres 2009. Itu rangkaiannya. Tetapi saya tidak sampaikan ketika makan siang di Chatterbox itu, karena tidak mungkin saya sampaikan uang itu dari mana. Tapi ingin saya garis bawahi, itulah peristiwanya, DP pembelian mobil Harrier. Kemudian Saudara saksi Saan Mustafa. Tadi saudara saksi Denny CA sudah menyampaikan bahwa pernah 3 kali pertemuan. Di dalam BAP saudara Denny CA juga disebutkan bahwa 2 pertemuan terakhir saya bersama saudara Saan Mustafa. Nah, saya ingin mengkonfirmasi saudara Denny CA dulu sebelum ke saudara Saan. Pembicaraan saya dengan saudara saksi Denny CA waktu itu, baik yang berdua maupun bertiga dengan saudara Saan Mustafa dalam konteks Kongres Partai Demokrat, itu saudara Denny CA pahami saya sebagai bakal calon ketua umum atau sebagai anggota DPR? Sebagai bakal calon ketua umum. Yang dibicarakan itu proses dinamika Kongres atau tugas saya sebagai anggota DPR? Yang kita bicarakan bagaimana memenangkan Kongres ketua umumnya. Tak ada hubungan sama sekali dengan masalah DPR. Dan kita tidak bicara sedikit pun soal DPR. Baik, seingat saudara saksi, dan tadi saya ingin meminta penegasan kembali, apakah betul salah satu motivasi saudara saksi adalah ingin mengalahkan calon yang didukung oleh konsultan politik Fox? Ya, saya motifnya itu membuat reputasi, memenangkan calon dari partai terbesar yang ada, dan calonnya itu calon yang waktu itu seolah-olah underdog ya. Bagi saya ini sebuah marketing, ini sebuah reputasi. Jika biaya tak terlalu mahal, saya tanggung sendiri. Baik, saya geser ke saudara Saan Mustafa. Saudara saksi Saan Mustafa sebagai wakil sekjen Partai Demokrat periode 2010-2015, apakah saudara bisa menjelaskan kebijakan DPP Partai Demokrat tentang survei-survei pilkada yang secara umum adalah diberikan pada lembaga-lembaga survei yang mengajukan proposal dan dianggap profesional? Ya, jadi tidak ada lembaga survei khusus ya yang bikin kerjasama dengan partai. Semua lembaga survei yang kredibel, profesional itu bisa melakukan kerjasama dengan Partai Demokrat terkait dengan survei-survei pilkada, termasuk lingkaran survei, lembaga survei Indonesia, bahkan Indobarometer, bahkan ada Carta, ada LP3S, itu selalu dipakai. Yang penting kredibel dan profesional. Baik, setahu saudara saksi, apakah lembaga-lembaga survei yang tadi disebutkan di luar lingkaran survei Indonesia, misalnya lembaga survei, kemudian lembaga survei Indonesia, kemudian Carta Politika, kemudian LP3S, kemudian Indobarometer,
Saudara saksi masih ingat juga ada Sirus? Ya, ada Sirus. Baik. Apakah lembaga-lembaga survei yang banyak ini di luar lingkaran survei di Indonesia pernah ikut di dalam proses Kongres Partai Demokrat di Bandung di luar saudara Denny J.A? Yang setahu saya nggak ada. Jadi pertimbangannya apa? Mereka lembaga-lembaga survei ini diberikan akses untuk melakukan survei pilkada dari bakal calon kepala daerah dari Partai Demokrat. Ya soal profesionalisme dan kredibilitas saja. Dan juga di daerah itu kadang mereka punya preferensi sendiri. Jadi tidak melulu datang ke DPP, bahkan datang ke DPP sudah membawa hasil survei. Jadi mereka rata-rata tidak melalui DPP, bahkan survei langsung dengan lembaga survei hubungannya. Jadi tidak harus dengan DPP. Setahu saya itu banyak DPC yang memang atau calon-calon kepala daerah itu melakukan hubungan langsung dengan lembaga-lembaga survei. Baik, ini terkait dengan surat dakwaan bahwa biaya survei BTLSI sebesar Rp478.632.230 disebutkan di situ tidak perlu dibayarkan karena kalau nanti terdakwa terpilih sebagai ketua umum Partai Demokrat dijanjikan untuk mendapatkan pekerjaan survei untuk pemilihan bupati wali kota dari Partai Demokrat. Saudara saksi Saan Mustafa, ketika pertemuan bertiga dengan saudara Denny J.A, apakah saya pernah menjanjikan itu pada saudara Denny J.A? Saya masih ingat, saya tanggalnya lupa, tapi pertemuannya di Hotel Niko, Pak Denny ya, di Hotel Niko di bisnis roomnya gitu, di bisnis roomnya di Hotel Niko yang sekarang berubah menjadi Hotel Pullman. Jadi waktu itu bertiga, Pak Denny yang lebih banyak menyampaikan pandangan-pandangannya, gagasan-gagasannya, dan saya dan Pak Anas lebih banyak mendengar. Dan memang tidak ada permintaan survei dari kita. Dari saya juga tidak pernah meminta survei, dan saya tahu Pak Anas juga tidak pernah meminta survei. Jadi tidak ada sama sekali permintaan survei terkait dengan soal pemilihan ketua umum, karena pertama pesertanya juga relatif terbatas, jadi untuk mengetahui preferensi itu tidak mutlak harus melalui survei. Jadi tidak ada sama sekali. Kalau menjanjikan akan memberikan mendapatkan pekerjaan survei pilkada pada saudara saksi Denny J.A? Tidak ada juga. Bahkan setelah terpilih jadi ketua umum, lembaga survei Indonesia mungkin lebih banyak ya ketimbang lingkaran survei yang saya tahu itu. Baik, saya konfirmasi pada saudara Denny J.A yang tadi keterangan saudara saksi sesuai yang saudara detailkan tadi, bagaimana ininya? Ya, saya kira waktu jumpa dengan Pak Saan lebih banyak bicara teknis, bagaimana advice lainnya untuk memenangkan ketua umum Demokrat. Tak ada janji-janji sana. Ya. Sedangkan ada itu kebijakan pertama itu lebih pada percakapan mengenai bahwa LSI ingin tetap eksis, yang penting tidak dihalangi untuk juga masuk ke Partai Demokrat sebagaimana lembaga survei lainnya. Hanya itu saja. Itu pada pertemuan pertama saya kira ya. Ketika kita hanya berdua saja ya. Pertemuan kedua dan ketiga, apakah pernah saya menjanjikan nanti saya kasih survei? Tidak. Baik. Kemudian ini terkait dengan surat dakwaan juga. Saya mulai dari saudara Saan Mustafa tadi. Dalam dakwaan disebutkan bahwa
selain bergabung dengan Permai Group dalam rangka menghimpun logistik, terdakwa membentuk kantong-kantong dana yang bersumber dari proyek pemerintah dan BUMN. Ini terkait dengan Permai Group. Tadi sedikit saudara saksi sudah sampaikan bahwa kalau pas hari Jumat datang ke kantor saudara Nazar saudara sebut tadi di Casablanca, saudara JPU menyebut di Jalan Abdullah Syafi'i. Saya ingin tanya pada saudara, ketika saya datang dan hadir di situ, menurut keterangan saudara saksi tadi duduk di sofa. Iya, di sofa. Sofa itu sofa tamu atau sofa bos pemilik? Sofa tamu. Baik, saudara yang tahu saudara saksi, gaya saya, sikap saya, perilaku saya di situ itu sebagai pemilik, bos di situ atau sebagai tamu? Tamu aja sama seperti saya. Baik, saudara Pasha yang juga pernah ke situ, bagaimana dengan pertanyaan yang sama? Sama sebagai tamu. Apakah saudara melihat saya punya meja kerja? Tidak ada. Apakah punya lemari kerja? Tidak ada. Baik. Berangkas kerja barangkali? Tidak ada. Baik. Kemudian saya geser ke saudara saksi Ruhut Sitompul. Tadi saudara saksi Ruhut Sitompul bercerita bahwa pernah di bawah pohon di bawah pohon menyampaikan nanti siap-siap apa namanya tadi? Ya, sebagai pemimpin, ya, bekerja dengan baik. Saya punya feeling satu saat Pak Anas akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Jawaban saya apa waktu itu, saudara saksi? Abang ada, jadi dia senyum aja. Jadi dia tidak mengatakan, oh ya dukung saya enggak. Dia cuma bilang, apa ya, Pak Anas, ya kan orangnya suka bercanda. Jadi tidak, ya omongan saya itu ya mungkin dia anggap sebagai supaya Anas mempunyai motivasi tapi Anasnya tidak menganggap itu suatu hal yang serius. Baik, saudara saksi masih ingat bahwa pada tahun 2008 waktu di Belanda, saudara saksi masih ingat, saudara saksi juga ngomong hal yang sama di kamar saya dan jawaban saya juga seperti itu, masih ingat? Masih ingat, bahkan kita sambil makan super mie. Saya ingat sekali karena Bung Anas ini ketua penuntut umum. Kalau saya dampingi ke luar negeri selalu bawa super mie dari nyonya, Pak. Jadi saya ingat, Pak. Baik, saya geser ke saudara Saan. Sejak saudara saksi bergaul dengan saya sebelum di partai politik, sesudah kemudian saya diminta untuk membantu di Partai Demokrat, menjadi fungsionaris Partai Demokrat, sampai kemudian saya berhenti tanggal 23 Februari 2013. Apakah saudara saksi pernah tahu, mengetahui atau apapun namanya bahwa seorang Anas mempersiapkan diri jadi calon presiden? Saya tidak pernah tahu dan tidak pernah diskusi terkait dengan soal calon presiden. Sebagai salah satu sahabat dekat saya di bidang politik, apakah saya pernah mengajak diskusi saudara bahwa saya mau nyalon presiden tahun 2009 atau 2014? Sama sekali tidak pernah diskusi soal itu. Apakah saudara saksi ini sesuai surat dakwaan ini bahwa pada tahun 2005 setelah terdakwa, maksudnya saya keluar jadi anggota KPU ini tahun 2005, saudara saya mungkin berkeinginan menjadi presiden tahun 2005, ini dakwaannya. Saudara saksi tahu?
tidak pernah tahu dan tidak pernah ada itu. Dan saya tidak pernah diajak bicara soal itu. Jangankan 2005 yang masih belum jadi apa-apa kan gitu kan. Setelah di DPR maupun setelah ketua umum belum pernah ada diskusi terkait dengan soal persiapan atau keinginan untuk maju sebagai presiden. Baik. Ini lebih spesifik lagi, bukan 2005, 2010 ya, 2010. Setelah saya jadi ketua umum, apakah setelah saya jadi ketua umum, ini bukan 2005 itu masih anak kecil nih, belum apa-apa. 2010 saya sudah jadi ketua umum. Apakah saudara saksi pernah diskusi dengan saya dimanapun, apakah di DPR, apakah di DPP atau di rumah saya, untuk ayo persiapan jadi calon presiden 2014? Sama sekali tidak pernah itu. Apakah saudara saksi tahu di Demokrat untuk jadi calon presiden itu kewenangannya ada di mana? Di majelis tinggi. Jadi untuk calon presiden, untuk calon gubernur itu di majelis tinggi. Saudara saksi tahu siapa ketua majelis tinggi? Pak SBY tahu. Baik. Saudara saksi tahu ketua umum, dua ketua umum sebelum saya siapa? Pak Hadi Utomo ya tahu, sama Pak Profesor Budi Santoso. Apakah saudara saksi tahu bahwa kedua mantan ketua umum itu pernah diajukan atau mengajukan diri atau dinominasikan untuk jadi calon presiden atau calon wakil presiden karena posisinya sebagai ketua umum? Saya tidak tahu dan rasanya juga tidak pernah diajukan. Setahu saudara saksi, kalau jadi calon presiden di Partai Demokrat itu salah satu pertimbangannya apa? Salah satu pertimbangan itu survei di Partai Demokrat, tentu untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih, terutama untuk eksekutif, apakah wali kota, bupati, gubernur, apalagi presiden, itu pertimbangan tentu salah satunya adalah survei. Baik. Ini ke saudara saksi Mirwan Amir. Di dalam dakwaan disebutkan waktu 2005 itu saya jadi fungsionaris Partai Demokrat, jadi ketua bidang politik. Disebutkan dalam kedudukannya sebagai ketua bidang politik, terdakwa mempunyai pengaruh besar untuk mengatur proyek-proyek pemerintah yang bersumber dari APBN. Saya tanya saudara saksi, apakah tahun 2004-2009 saudara saksi anggota DPR? Ya, Apakah saudara saksi pernah tahu atau minimal pernah dengar saya mengurus proyek-proyek pemerintah yang bersumber dari APBN? tidak pernah. Apakah sepengetahuan saudara saksi ketua bidang politik di Partai Demokrat waktu itu saudara saksi apakah ingat di DPR berapa kursinya? 56. Baik. Proyek-proyek pemerintah itu apakah bisa dipengaruhi oleh ketua bidang politik Partai Demokrat? Sama sekali tidak. Apakah ketua bidang politik Partai Demokrat sebagai sesama pengurus waktu itu, saudara sebagai wakil sekjen, tugasnya adalah mengurus proyek-proyek pemerintah di bidang APBN? Tidak. Baik. Saya ingin melanjutkan lagi dengan saudara Saan Mustafa. Di dalam proses ini soal kongres. Di dalam proses relawan bekerja, rapat-rapat, apakah saya pernah menyuruh para relawan
untuk mencari dana untuk pemenangan? Tidak pernah sama sekali. Apakah saya pernah menyuruh relawan untuk memberi uang kepada DPC? Tidak pernah, bahkan itu adalah pesan yang selalu disampaikan, tidak boleh menyerang lawan dan juga tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Saudara saksi bisa menyebut terkait dengan dana atau uang apa yang selalu saya sampaikan di dalam pertemuan? Itu selalu pertama tidak boleh membeli suara, yang kedua tidak boleh menyerang lawan, dan tidak boleh menggunakan dana-dana yang tidak jelas. Baik. Apakah saudara saksi pernah mendengar saya untuk mengatakan bahwa yang penting menang, gunakan segala cara? Tidak pernah itu, dan itu tidak pernah diajarkan selama saya berpolitik di awal sampai sekarang, menghalalkan segala cara. Baik, setahu saudara saksi, apakah saya pernah meminta atau memerintah saudara Nazarudin misalnya, atau pada relawan yang lain untuk mencari atau mengumpulkan dana? Tidak pernah. Baik, saya ingin tanya saksi Ruhut Sitompul untuk pertanyaan yang sama. Tidak pernah, Ketua. Bahkan perlu saya tambahkan, waktu Andi Malarangeng dan Marzuki Ali, Andi mengatakan suara pendukungnya beri serahkan kepada Marzuki Ali. Waktu itu saya tinggalkan ruangan. Saya berdoa di luar sebagai seorang Kristiani, Tuhan, saya mendukung Anas, tolong jangan permalukan saya. Itu fakta. Dan saya masuk lagi penghitungan suara yang ramai itu, dan kita akhirnya menang. Saya menangis, ada videonya. Dan saya membawa ketua umum karena semua ingin bersalaman merangkul. Saya mengamankan ketua umum. Kalau nggak salah, anduk ketua umum yang keringat itu pun saya masih simpan tadi mana itu. Ya, saya bawa keluar ke ruang istirahat. Saya mengamankan ketua umum. Jadi apa yang dikatakan ketua umum tadi itu saya tidak pernah dengar. Baik, saya geser ke saudara saksi Milwar Amin. Pertanyaan yang sama. Tidak pernah. Saudara saksi Pasha. Tidak pernah ada. Tadi saudara saksi juga menyampaikan mengeluarkan dana pribadi. Betul. Apakah saya pernah meminta saudara saksi untuk mengeluarkan dana pribadi? Saudara Pasha, keluarkan dana untuk dukung saya. Inisiatif saya sendiri, tanpa ada suruhan terpaksa. Saudara Saan? Tidak pernah diminta, itu kesadaran sendiri aja. Saudara Rahmat, apakah saya pernah perintah pada saudara relawan-relawan termasuk saudara Nazarudin untuk melakukan mencari dana, mengumpulkan dana, atau meminta saya dibiayai misalnya? Saya yang sering berada di dekat Pak Anas tidak pernah mendengar itu. Yang saya tahu dan yang saya dengar adalah partisipasi spontan dari para relawan, termasuk saya pribadi rela meninggalkan kerjaan yang sudah stabil di luar negeri bersama istri, pindah ke Indonesia tanpa kerjaan pun adalah karena saya simpati ke Pak Anas. Ada kecocokan ide, itu yang menjadi dasar bagi saya, dan para relawan saya lihat juga itu yang menjadi dasar bagi mereka. Baik, saya ke saudara Saan. Ketika sebagai relawan saudara siap bekerja sungguh-sungguh, misalnya meyakinkan DPC, meyakinkan kader, melakukan tugas-tugas penggalangan tanda petik, kemudian bahkan saudara rela untuk keluar biaya. Saya ingin tanya, ini hal yang substansial. Itu saudara lakukan untuk kepentingan saya
atau untuk kepentingan kemajuan Partai Demokrat sesuai dengan keyakinan saudara? Ya, sesuai dengan keyakinan saya, dan ketika saya meminta saudara maju sebagai ketua umum, karena saya merasa yakin bahwa kalau saudara menjadi ketua umum, partai akan menjadi lebih maju. Sudah maju di bawah Pak SBY, akan lebih maju lagi ketika saudara menjadi ketua umum. Dan itu selalu saya lakukan dan sampaikan kepada saudara ketika sama-sama di organisasi. Ketika di organisasi tahun 97, saya ingin menceritakan, saya juga yang pertama datang kepada saudara untuk meminta menjadi calon ketua umum PBHMI. Walaupun senior-senior saya di Jawa Barat, di Bandung itu tidak setuju, tapi saya yakin bahwa apa yang keyakinan politik saya, bahwa kalau Anda menjadi ketua umum itu akan menjadi lebih baik HMI pada saat itu, dan itu saya lakukan. Sama ketika tahun 99, seingat saya ketika ada Kongres KNPI, saya ingat persis ketika itu saudara datang ke RCTI, ada acara di seputar Indonesia, masih di Kebun Jeruk, kebetulan saya menemani itu di acara seputar Indonesia, dan waktu itu hampir 1 minggu lagi menjelang Kongres KNPI, dan saya menyampaikan bahwa ini sudah reformasi, kita coba uji OKP ini dengan meminta saudara untuk menjadi calon ketua umum. Dan itu pun dilakukan dengan sebuah keyakinan untuk kebaikan semua. Jadi tidak ada sama sekali bahwa pertimbangannya adalah semata-mata pertimbangan pribadi. Jadi dari mulai saya ketemu di HMI, menjadi manajer camp Kongres PBHMI di Jogja, sampai di KNPI maupun di Kongres Bandung, semua pertimbangan yang selalu dikedepankan itu adalah untuk kebaikan bersama. Baik, saya ingin dengan kalimat yang lain, dalam konteks maju sebagai calon ketua umum Partai Demokrat, saya meminta untuk didukung atau saya didatangi untuk didorong maju ketua umum. Saya yang minta maju sebagai calon ketua umum, atau saya yang didatangi, didorong untuk menjadi calon ketua umum? Yang didatangi, saya mendatangi.